nanti untuk sesi kali ini kita bahasnya pelayanan publik dulu. Semua jenis soal yang berhubungan dengan pelayanan publik akan kita bahas di sini. Nanti pada sesi-sesi berikutnya kita akan kupas dari 8 itu semuanya ya. Jadi integritas dan lain-lain sampai ke sosial budaya kita akan bahas. Kita mulai dari yang pertama, pelayanan publik. Teman-teman, sebenarnya dalam konsep pelayanan publik itu kita terbagi menjadi beberapa level jabatan ya, beberapa level kompetensi. Nah, masing-masing level nanti ada indikatornya. Nah, indikator ini yang menjadi indikator soal, teman-teman ya. Indikator ini akan menjadi indikator soal. Nah, yang perlu kita pahami adalah masing-masing level kita akan menganalisis untuk soal-soal ini masuknya level berapa dan apa yang harus kita lakukan, kompetensi apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa jawab nanti kalau di opsi A sampai E ini kita akan bisa jawab jawaban kira-kira yang bernilai untuk skor maksimumnya berapa, skor minimumnya berapa, gitu ya. Jadi pada level 1 ini teman-teman, kalau karakteristik soal level 1 ini adalah level menjalankan tugas mengikuti standar prosedur pelayanan. Biasanya di level 1 ini contohnya adalah kurir, ya, contohnya waiters, contohnya adalah security juga masuk biasanya di level 1, kemudian teller yang memiliki tugas-tugas hanya khusus saja itu biasanya itu. Nah, kira-kira indikatornya apa? Yang pertama 1.1. Kalau 1.1 itu maksudnya level 1 indikator pertama gitu ya, 1.1. Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau partai politik. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi tugas dari level 1 itu menjalankan. Menjalankan itu ya mengerjakan tugas-tugas. Yang perlu diingat adalah di situ dalam melaksanakan pelayanan itu harus objektif, harus netral, harus tidak memihak, tidak diskriminatif, ya, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Oke. Kemudian yang kedua itu tugas melayani, melayani kebutuhan, melayani permintaan, melayani keluhan. Oke, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang tepat. Jika terjadi masalah pada saat pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, maka pada level 1 ini harus bisa menyelesaikan masalah yang tepat tanpa kita harus membela diri. Nah, kapasitasnya sebagai pelaksana pelayanan publik. Ini tugas yang pertama ya. Ingat, tugas pertama adalah orang yang menjalankan tugas atau bagian front line ya, bagian front atau bagian. Kemudian yang kedua ini tugasnya adalah menjelaskan. Kalau yang pertama mengerjakan atau melaksanakan, yang kedua adalah petugas pelayan publik yang tugasnya adalah mengawasi dan menjelaskan. Khususnya ini bagian penjelasan, menjelaskan ya, menjelaskan bagaimana proses-proses pelaksanaan tugas pelayanan publik. Oke. Nah, bagian menjelaskan ini biasanya masuk di level kadang security juga masuk di sini, kadang customer service juga masuk di sini. Ya, biasanya di customer service, kemudian security juga biasanya disuruh untuk ke level 2, kemudian ada sales promotion skill itu juga masuk di level 2 juga. Oke. Jadi level 1 dan 2 ini bagian front. Level 1 dan 2 bagian front. Oke ya. Nah, tugasnya indikatornya apa? Soal-soalnya indikatornya ada 3 ini. Yang pertama menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas, menjelaskan secara objektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil. Ingat teman-teman, itu menunjukkan sikap yakin. Artinya setiap kali kita itu berperan sebagai pelayan publik, kita harus yakin bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Jangan melemparkan tugas kita kepada rekan kita yang lain. Kita harus bersikap yakin, kita mampu. Oke, itu syarat utama. Yang kedua, indikator yang kedua itu mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan atau customer. Nah, harus tahu ini kira-kira butuhnya apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi kebutuhannya. Kita tahu kemudian kita bisa mencarikan solusinya itu ya di level 2. Lalu kemudian untuk indikator 3 mengenali memanfaatkan kebiasaan atau tata cara atau situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan. Nanti soal-soalnya seperti apa nih teman-teman? Nanti kan kita bahas ya. Nah, nanti setelah kita jelaskan level-level ini ya. Jadi petugas level 1 dan 2 itu adalah front, tugas front. Kemudian di level 3 ini biasanya untuk level 3 ini kaitannya dengan diskusi antar satu tim dalam memperbaiki standar pelayanan publik ya. Ini biasanya level pemimpin juga masuk di sini, kemudian kita anggota kalau diminta untuk diskusi dalam rapat juga masuk di sini. Jadi level 3 ini adalah memperbaiki standar pelayanan. Ya, memperbaiki standar pelayanan. Yang pertama tadi apa? Menjalankan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga kita berusaha untuk memperbaiki standar pelayanan. Bagaimana caranya? Untuk level 3 ini, indikator pertama ini kita harus memahami, mendeskripsikan pengaruh, hubungan antara kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi. Kemudian kita tahu pengaruhnya, dampaknya terhadap unit organisasi. Oke. Yang kedua adalah menggunakan keterampilan lintas organisasi yang efektif tentunya untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar.
memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar. Oke. Yang ketiga adalah mengimplementasikan cara-cara efektif yang memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi oleh pengguna pelayanan atau namanya pemangku kepentingan ya. Yang saya garis bawahi itu adalah apa itu namanya kata-kata operasional. Jadi level 3 itu kelasnya adalah memperbaiki. Level operasionalnya apa? Mendeskripsikan pengaruh, memfasilitasi kebutuhan kelompok, mengimplementasi, melakukan evaluasi masalah, dan lain-lain ya. Untuk level 4 ini biasanya tugasnya dari direksi kepemimpinan. Pemimpin direksi dan lain-lain ya, level 4 dan level 5 ini ya. Level 5 artinya misalkan kalau level 4 itu ya kabit gitu ya. Kabit-kabit tugasnya di level 4. 3 4 ya. Level 4 itu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang. Ya. Kemudian indikatornya apa? Memahami, memberikan perhatian kepada isu-isu jangka panjang dan sebagainya. Kemudian menjaga agar kebijakan publik itu diselenggarakan instansinya telah selaras, dan proses menjaga agar kebijakan pelaksanaan publik itu terlaksana itu maksudnya ya. Kemudian menerapkan strategi jangka panjang yang telah disusun. Kemudian level 5 itu pimpinan tertinggi biasanya. Maksudnya di situ itu mampu menciptakan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak dan lain-lain. Kemudian menginternalisasi nilai semangat pelayanan publik mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak dan lain-lain. Kemudian menjamin terselenggaranya pelaksanaan publik yang objektif, netral dan seterusnya. Jadi level 5 itu tugasnya adalah menciptakan kebijakan, menginternalisasi nilai, menjamin. Gitu ya. Kita mulai dengan contoh-contoh soalnya. Lalu kita akan analisis maksudnya di level 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya. Soalnya begini teman-teman. Jika Anda ditugaskan dalam pelayanan suatu daerah yang Anda belum terlalu bisa dengan bahasa daerah tersebut, dan menemui ada seorang yang meminta informasi dari Anda, padahal orang tersebut menggunakan bahasa campuran. Apa yang Anda lakukan? A. Melayani orang tersebut menggunakan bahasa daerah tersebut dengan terbata-bata. B. Melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya. C. Dengan melayani menggunakan bahasa resmi negara. D. Meminta bantuan staf lain untuk menemuinya. E. Melayani dengan menggunakan bahasa tubuh atau isyarat. Nah teman-teman, ini ada orang masuk. Ini ya kalau kita terjemahkannya. Ada orang menemui Anda. Kemudian meminta informasi. Jadi yang dibutuhkan adalah informasi. Jadi tugas kita ada di level 2. Ya, ada di level 2. Kalau level pertama menjalankan, yang kedua level 2 itu menjelaskan. Nah, indikator yang dipakai adalah mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan atau tata cara situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan atau customer atau pelanggan. Oke, harus mengenali, memanfaatkan kebiasaan. Nah, ini kebiasaannya adalah menggunakan bahasa campuran. Ya. Nah, kita harus kenal bahasa campurannya juga tahu, kemudian harus bisa memanfaatkan. Kira-kira kalau ada customer atau pelanggan kita menggunakan bahasa campuran atau orang yang kita layani menggunakan bahasa campuran, apa yang kita lakukan? Nah, teman-teman, ini dari opsi A, B, C, D, E, ini kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya, tentu saja yang ini. Melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau orang itu menggunakan bahasa campuran, kita juga bisa menggunakan bahasa campuran karena kebiasaannya mereka itu pakai bahasa campuran. Ya, itu artinya kita memanfaatkan kebiasaan. Kemudian skor berikutnya, kalau memang tidak mampu kita gunakan bahasa resmi negara. Meskipun dia pakai campuran, kita pakai bahasa resmi negara. Ini skornya di bawahnya. Nah, kemudian kenapa tidak milih yang A, melayani orang tersebut menggunakan bahasa daerah dengan terbata-bata. Nah, dengan terbata-bata itu nilai negatif. Nilai negatif ya artinya mengurangi profesionalisme kita dalam melaksanakan pelayanan publik. Oke, kemudian ini melayani dengan menggunakan bahasa tubuh isyarat ini terkesannya nanti akan menghina, jadi ya terkesannya menghina ya, jadi mungkin nanti menjadikan pelanggan kita itu merasa apa ya, dikecilkan gitu lah, atau terhina gitu ya. Kemudian kenapa yang tidak memilih yang D, meminta bantuan staf lain untuk menemui? Ingat teman-teman bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik itu kita harus siap, yakin dengan pelaksanaan publik. Jangan pernah melimpahkan pekerjaan yang menjadi tugas kita kepada orang lain, apapun alasannya. Itu ya, itu kuncinya di situ. Masuk soal berikutnya ini, ruang tunggu di rumah sakit. Dan kita akan juga bahas ya, kira-kira ini masuk di level berapa. Kalian harus melatih ini. Ini nanti akan asik kalau kalian sudah paham. Nah, ruang tunggu di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Sebagai kepala bidang pelayanan yang Anda upayakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, coba dilihat tuh, di situ statusnya sebagai kepala bidang pelayanan. Jadi bekerjanya di level berapa? 3, 4, 5. 3, 4, 5.
ya. Jadi masuknya di level ini, teman-teman. Nah, mengimplementasikan ini levelnya dimasuk di cara 3. Saya ambilnya di 3 ya. Karena masuknya di kabin. Kalau direksi kemudian atasnya lagi itu masuknya di 4 dan 5. Ini masuk ke 3 saja. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan. Jadi tugas dari kabin itu harus mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengevaluasian masalah, sehingga apa yang menjadi keluhan atau masalah dari pengguna atau dari pelanggan atau pengguna layanan itu bisa teratasi. Ruang tunggu di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Sebagai kepala bidang pelayanan, apa yang Anda upayakan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Memecah beberapa tempat tunggu pasien. B. Mencari tempat yang lebih luas untuk menampung pasien. C. Mengatur jam buka masing-masing poli agar tidak ada penumpukan pasien. D. Mendorong tenaga medis agar bekerja lebih cepat. E. Menata ulang bangku tempat tunggu pasien dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak. Ini teman-teman, kalau ada soal seperti ini, itu kita harus fokus pada soal. Ya, yang di situ kuncinya adalah ruang tunggunya tidak lagi mampu menampung. Jadi kita harus fokus ke ruang tunggu. Fokusnya di ruang tunggu saja. Mana yang tidak fokus di ruang tunggu? Ya, yang tidak fokus di ruang tunggu yaitu C dan D. Jadi jangan pilih C dan D. Oke, jangan pilih C dan D. Fokusnya ke ruang tunggu. Kira-kira apa yang lebih baik? Apakah menata ulang, apa mencari tempat yang lebih luas, atau memecah beberapa tempat tunggu pasien? Nah, tentu saja yang paling besar adalah menata ulang bangku. Jadi tidak akan menjadikan masalah lagi yang lain. Jadi selesai sudah untuk ruang tunggu selesai dapat diselesaikan. Kemudian juga tidak mengubah struktur kerja di dalam organisasi. Ya. Kalau mengatur jam buka masing-masing poli agar tidak ada penumpukan, nanti kan jam kerjanya juga akan berbeda. Nanti akan timbul masalah baru. Nah, kalau yang E ini tidak timbul masalah baru. Kemudian mencari tempat luas, ini poinnya skornya 4. Ini juga bagus. Tapi ini mencari tempat yang lebih luas untuk menampung. Kira-kira ada masalah lain yang timbul dari pemilihan itu? Ada enggak? Kan kita harus mencarikan solusi yang paling efektif. Artinya tidak akan menimbulkan masalah yang lain. Kalau mencari tempat yang lebih luas, nanti kalau tidak ada bagaimana? Ya. Seandainya ada dan itu harus menggusur tempat lain atau fasilitas yang lain, itu nanti juga akan menjadi masalah baru. Itu kenapa nilainya skornya di bawah. Oke. Ini memecah beberapa tempat tunggu pasien. Kenapa? Ini juga akan jadi masalah nanti. Kalau memecah tempat tunggu pasien, ada pasien misalkan pasien syaraf yang memiliki kapasitas, misalkan ya, ini misalkan apa namanya pelanggannya tidak terlalu banyak atau kliennya tidak terlalu banyak atau pasiennya tidak terlalu banyak. Kemudian ada tempat tunggu pasien untuk penyakit dalam itu yang sangat banyak. Yang sangat banyak nanti juga akan ada masalah juga. Itu ya. Itu kenapa skornya 3. Kemudian untuk mengatur jam buka tadi, nilainya 2, mendorong tenaga medis agar bekerja lebih cepat, ini juga bukan solusi. Fokusnya ke soal. Soalnya apa yang menjadi masalah kita selesaikan tanpa ini dengan catatannya. Atau kita harus meminimalisir kira-kira masalah baru yang timbul. Itu kita harus cerdik ya. Ada soal begini, Wak Geng bekerja pada posisi sebagai penjaga yang mengatur antrian boarding pass di bandara. Bandara terbaru saja mengaplikasikan teknologi boarding pass yang baru dengan menggunakan komputer. Saat ini kondisi penumpang sedang penuh, sesak mengantri. Lalu ada ibu membawa 5 tahun ikut antrian. Terlihat kebingungan membawa boarding pass. Tindakan Wak Geng yang tepat adalah fokus ke masalah ya, teman-teman. Ini masalahnya adalah ada ibu-ibu membawa anak 5 tahun. Jadi ya, kasihan mungkin ya. Kemudian bingung. Bingung artinya membutuhkan informasi. Ya, oke. Nah, kalau ada soal seperti ini fokusnya. Fokus untuk melayani itu ibu-ibu. Itu yang paling penting. Ya, karena tugas kita adalah melayani. Nah, maka jawaban yang tidak mungkin, yang tidak melayani langsung kepada ibu-ibu adalah opsi A dan opsi B. Jadi jangan pilih opsi A, opsi B. Opsi A itu menyuruhnya ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara menggunakan boarding pass. Itu bukan teknik melayani yang baik, karena kita tugasnya front, tugasnya front. Mengeluarkan ibu-ibu dari antrian kemudian mengajarkan cara menggunakan boarding pass. Itu juga bagus, tapi mengeluarkan ibu-ibu dari antrian itu nanti akan bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif. Ya. Jadi opsi yang memiliki opsi nilai 5, 4, 3 itu sekitar C, D. Lalu yang paling banyak yang bisa Anda lakukan, itu yang menjadi kuncinya. Nah,
Untuk C, menunjukkan meja bagian informasi jika kesulitan menggunakan boarding pass. Ini juga tidak. Ini juga tidak langsung melayani. Jadi apa yang dibutuhkan oleh ibu itu ini sebenarnya masuknya ke level 1. Kita harus melayani kebutuhan permintaan keluar. Ya. Harus tidak melanggar prinsip objektif, netral, tidak memihak. Nah, kita opsinya yang paling bagus adalah C dan D. Skornya 4 dari 5. Mana ini? Mana yang memberikan pelayanan yang paling baik? Nah, kita ambil yang D dulu. Membantunya, itu satu pelayanan ya. Mengajarkannya, dua pelayanan. Kemudian untuk mengatasi masalah, memanggil teman untuk menggantikan tugas menjaga. Jadi ada 3 hal yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi, 3 solusi yang ditawarkan. Kemudian yang E, memanggil teman, 1 solusi. Mengajarkan ibu, 2 solusi. Jadi jawaban yang nilainya 5 yang mana? Yang tentu yang D. Yang menawarkan 3 solusi dan itu efektif dan tidak melanggar ya. Yang ini 4 tentunya. Mana yang nilainya 3? Ini tentunya yang ini. Ini masih ada mengajarkan. Ya. Kalau mengeluarkan ibu-ibu itu tersebut, kasihan nanti disuruh itu namanya mengerjakan tugas diskriminatif. Ya, tidak sesuai antrian. Ya, kalau dikeluarkan kemudian diajari, tidak ada keterangan di masalahnya. Oke, yang nilainya 2 pasti ini. Yang ini lebih parah lagi ya. Oke, begitu ya cara menyelesaikannya. Next, soal berikutnya. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini Anda selalu sibuk dengan rutinitas pekerjaan Anda sebagai seorang security pada sebuah bank pemerintah. Nah, ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah hanya seorang ibu tua yang ingin menanyakan prosedur pentransferan uang untuk uang kuliah anaknya yang jauh dari luar kota. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Lalu bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang dan lebih fokus lagi ketika menjelaskan. Nah, jika masih kebingungan akan membantu ibu tersebut. C. Menjelaskan secara pelan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham dari apa yang Anda jelaskan. Yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani ibu tersebut yang gabungan dalam memahami prosedur yang ada. Nah, ini teman-teman, ini bagian ini kan diminta untuk menjelaskan ya, menjelaskan jadi masuknya di level 2. Nah, level 2 yang diambil adalah indikator ketiga, itu mengenali memanfaatkan kebiasaan atau tata cara situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku. Nih, saya kasih perhatian pemangku kepentingan. Oke, mengenali memanfaatkan kebiasaan tata cara atau situasi tertentu. Yuk kita fokus ke soal lagi. Jadi ibu tersebut ternyata setelah dikasih penjelasan itu tetap tidak paham. Nah, ini apa yang menjadi masalah? Mungkin penjelasan Anda terlalu cepat. Bisa mungkin penjelasan Anda bahasanya tidak dimengerti oleh ibu. Bahasanya artinya mungkin ibu tersebut menggunakan bahasa Jawa. Ya bisa saja. Atau yang lainnya. Jadi fokusnya adalah menyelesaikan masalah. Melayani menyelesaikan masalah. Melayani menyelesaikan masalah. Nah, jadi opsi untuk yang E kalian lihat itu. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani ibu tersebut yang kebingungan jelas ini tidak. Ini menunjukkan bahwa Anda itu tidak memiliki kompetensi untuk melayani publik. Oke, jelas tidak ya. Jadi skor paling rendah mungkin yang E. Kemudian yang D, meminta sang ibu memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan. Ini juga tidak melayani. Yang butuh pelayanan itu ibu itu. Anda menjelaskannya kepada orang lain juga tidak termasuk melayani. Jadi opsi yang berpeluang untuk mendapatkan nilai 3, 4, 5 adalah A, B, dan C. Nah, setelah itu kalian akan harus mencari mana atau solusi mana dari A, B, C tersebut yang paling banyak dan paling efektif tentunya yang kalian terapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita ambil yang opsi A, menjelaskan pelan-pelan. Oke, nanti dapat mengatasi untuk kebingungan. Oke, bisa. Nah, ini hanya satu, menjelaskan pelan-pelan. Solusinya dengan menjelaskan pelan-pelan. Oke, itu sudah menyelesaikan masalah apa tidak? Nanti kalau tidak paham lagi gimana? Ini ya. Oke. Jadi kita cancel dulu yang opsi A itu solusinya hanya menjelaskan. Kita ambil opsi B, menjelaskan dengan sabar. Oke. 1. Pelayanan. Mengajak ibu tersebut tenang agar fokus. Dapat 2 pelayanan. Jika masih kebingungan membantu ibu tersebut proses ada 3 pelayanan. Opsi A hanya 1 pelayanan, opsi B ada 3 pelayanan, opsi C dilihat
Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan disebut dengan bahasa yang santun. Nah, ini juga satu pelayanan. Jadi A, B, C berarti yang paling banyak itu yang B. Ada 3 pelayanan untuk mengatasinya. Kemudian yang skornya 4 yang mana kira-kira? Yang dibutuhkan ibu tersebut aku bingung itu yang ini. Bahasanya yang mudah dipahami ibunya bukan bahasa formal kita dalam melaksanakan pelayanan publik ya. Kemudian yang 3 ini, kenapa santun dimasukkan? Sudah menjadi hal wajib bagi kita untuk santun terhadap pelanggan. Jadi pada penjelasan pertama kita juga sudah berlaku santun. Dan tidak mungkin itu ya. Nah kemudian yang skornya 2 ini tentunya. Skor 1 ini. Benar ya, begitu ya. Oke, soal berikutnya ini. Ini masuk di level 2. Ini langsung saya tulis masuk di level 2. Sama ini pertanyaannya ya. Pagi ini seperti biasa Anda sibuk sebagai rutinitas bekerja sebagai seorang customer service. Ini juga masuk ke front pada sebuah perusahaan rumah sakit. Nah, ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah ibu-ibu tua ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk rawat inap anaknya yang sedang sakit membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Jadi masalahnya dia ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS. Pengen cepat lah itu. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Sikap Anda, ini sama, opsinya pilihan gandanya sama. Jadi kalian selama, ini saya kasih trik ya, selama masih dalam satu koridor front atau petugas front yaitu di level 1 dan 2, bagaimanapun jenis soalnya, maka kalian bisa menjawab. Caranya sama. Laksanakan pelayanan, jangan pernah melempar ke orang lain. Kalau ada yang melempar pekerjaan ke teman yang lain, maka itu bukan pasti jawab. Melayani kebutuhan pelanggan. Jangan pernah mengambil orang lain. Ya. Misalkan meminta yang buat subsidi, meminta sang ibu memanggil salah satu teman, bukan. Itu bukan menjadi proses pelayanan ya. Jawabannya A, B, C sama seperti tadi. Lakukan hal terbaik, hal yang menjadi solusi. Atau kalian bertindak solutif terhadap masalah. Semakin banyak solusi yang Anda tawarkan, itu skor yang paling tertinggi. Intinya itu ya. Ini sama seperti tadi ya. Next. Nomor 70. Kenyamanan dan keamanan adalah kualitas tertinggi bagi penyedia pelayanan, khususnya di bidang transportasi. Namun akhir-akhir ini sangat banyak pihak yang tidak menerima hal tersebut karena minimnya kualitas kesadaran akan pelayanan. Anda karyawan baru yang bekerja di bagian pelayanan khususnya transportasi. Namun Anda belum melihat kenyamanan maupun keamanan di perusahaan baru Anda, maka Anda akan lihat opsinya pilihan gandanya. Memberikan usulan, mengusulkan, memahami, memikirkan usulan, mengusulkan. Kalau ada usul, itu artinya pada kegiatan diskusi. Ketika diskusi itu masuknya di level 3. Ya. Ini indikatornya adalah menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi secara efektif. Memfasilitasi ke kebutuhan kelompok yang lebih besar tentunya. Namun tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik atau unit kerjanya. Ya. Kita harus memperbaiki pelayanan namun tidak merugikan unit kerja kita. Itu intinya di situ. Ya, indikatornya di situ. Kita lihat opsinya. Iya, ini saya kasih trik lagi teman-teman. Kalau ada soal, itu usahakan kalian itu membuat opsi pilihan ganda yang mengarah kepada apa namanya taraf berpikir rendah atau tidak konkret. Kalau dalam bahasa taksonomi Bloom itu di level 1 dan 2. 1 dan 2 itu maksudnya mengingat, memahami itu level rendah, memikirkan itu level rendah ya. Jadi bukan kerja langsung, bukan menerapkan, bukan dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk opsi untuk C, D itu kan memahami, memikirkan, memahami, memikirkan, memahami dan memikirkan. Itu bukan kerja nyata. Itu levelnya hanya di level, itu namanya kalau di taksonomi belum masih low order thinking skill. Jadi jangan pilih yang kata-kata operasionalnya itu menuju ke lots. Ambil yang HERTZ atau minimal dari penerapan sampai sintesis, evaluasi, analisis, gitu ya. Oke, kita sekarang pilihannya tinggal A, B, E. Ingat ya tadi ya, jangan pernah memilih untuk opsi yang kata kerjanya lot, memahami, memikirkan.
itu ya. Jangan pernah itu. Mengingat, kita lihat opsi yang A, memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tersebut tanpa kecuali. Ini nanti tentunya kalau memenuhi semua yang diinginkan pelanggan tanpa kecuali, maka nanti itu bertentangan dengan prinsip tidak merugikan untuk pihak unit kerja. Tanpa terkecuali ingin apa saja. Mungkin ingin tiketnya hari Minggu nol, nah itu nanti juga bisa merugikan. Kemudian mengusulkan adanya jalur tempat duduk khusus untuk ibu, hamil dan menyusui dan para lansia. Ini bagus. Yang memfasilitasi kebutuhan kelompok juga tidak merugikan. Kemudian yang E, mengusulkan alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Ini nanti juga akan merugikan. Masa karyawan kebersihan nilai gajinya lebih tinggi? Ini tidak mungkin ya. Itu kan semuanya punya standar operasional, terus perusahaannya kan ada. Jadi nanti cenderung merugikan untuk pihak unit kerja. Jadi opsi yang betul yang mana? Yang A atau yang B atau yang E? Yang B tentunya. Ini yang paling efektif. Ya. Kemudian ini kedua. Ini yang ketiga. Ini dua, ini satu. Yang C itu kenapa dua, yang D kenapa satu? Yang C itu minimal memiliki dua solusi, yaitu memahami dan memikirkan dua solusi. Yang D itu memikirkan saja gitu ya. Paham ya? Next di nomor 76. Anda adalah seorang satpam security sebuah perusahaan. Pagi ini datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak saat cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi atau fingerprint. Yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda terburu-buru maksudnya ini, menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu yang sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Apa yang Anda lakukan? Ini fokusnya. Ada ibu-ibu mencari pelayanan. Maka tugas Anda adalah mampu mengerjakan tugas-tugas pelayanan. Levelnya 1 atau level 1 ini. Oke. Namun di satu sisi Anda juga harus profesional kerja. Kita akan pilih yang kita tetap melaksanakan pelayanan publik, tapi juga kita juga secara pihak lain kita juga tidak mengabaikan profesionalisme kita. Oke. Mana kira-kira opsi yang tidak membantu ini kira-kira ya? Opsi yang mengajak ibu-ibu, menyapa ibu-ibu, menanyakan. Yang A itu memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Nah, tugas kita itu adalah melayani. Ya, tidak hanya memberikan arah tempat layanan. Oke. Yang kedua, menyuruh menunggu. Anda harus absen terlebih dahulu. Ini juga Anda tidak melakukan pelayanan sama sekali. Yang A itu ada pelayanan, memberikan arah. Yang C, menyapa ibu-ibu, menanyakan keperluannya, ada dua pelayanannya. Kemudian kamu tinggal nilai negatif. Yang D, mengajak ibu-ibu itu absen, kemudian menanyakan keperluannya, mengantarkannya. Bagus ini. Ini profesionalisme, absen juga terpenuhi, menanyakan keperluannya itu pelayanan, mengantarkannya juga pelayanan. Ada dua pelayanan dan profesionalisme. Yang E, mengantarkan tempat yang dia tuju, baru absen. Ini nanti utamanya pelayan publik betul, baru absen. Nah kalau bisa kita kan bisa solutif gitu ya. Jadi tidak mengorbankan diri sendiri, namun tetap pelayanan menjadi hal yang utama. Jadi opsi yang terbaik adalah yang D. Oke. Yang keempat ini yang bagus kedua adalah ini. Mengantarkan dia tuju baru absen. Ada dua tindakan yang dilakukan. Untuk mengatasi itu. Solusi itu ada dua tindakan. Mengantar, absen. Ada dua ya. Yang D itu ada tiga. Mengajak, menanyakan keperluannya, mengantarkannya. Jadi absen, menanyakan keperluannya, mengantarkannya. Solusinya ada tiga yang ditawarkan. Kemudian yang ini, memberi arah layanan tersebut kemudian absen. Ada dua, tapi ini tidak secara langsung melayani. Ini kurang nih. Kemudian menyuruh menunggu. Ini yang paling buruk. Ini kemudian ditinggal. Ini tidak melayani sama sekali ya. Menyapa, menanyakan keperluannya, tapi tidak membantu ya. Kemudian kalian tinggal. Next. Ke nomor 82. Ini memang saya sengaja ambil bagian-bagian dari soal-soal TKP.
yang berhubungan dengan pelayanan publik. Anda adalah seorang kurir atau pengantar barang, berarti ini termasuk pelaksana tugas, menjalankan tugasnya. Levelnya 1 atau 2, gitu ya. Anda sangat paham tentang etos kerja seorang kurir. Suatu hari Anda mengantarkan sebuah pesanan di mana belakangan diketahui bahwa pesanan ini tergolong pesanan mahal, namun packingnya tidak bagus. Dan telah terjadi kerusakan di pembungkusannya, yang berakibat penerima barang tidak ingin menerima barang tersebut dari Anda. Maka sikap yang Anda ambil ada. Ini intinya ada pelanggan yang komplain. Ya, nanti soalnya bisa bermacam-macam. Ini salah satu jenis soal. Ada pelanggan yang komplain dari pelayanan kita. Apa yang kita lakukan sebagai pelaksana pelayanan publik bagian depan atau front? Ini masuknya di level 1. Ini gitu ya. Kalau ada masalah itu masuknya di 1.3. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dengan kapasitas sebagai pelayan. Ini ada kata-kata yang merah itu saya kasih. Pelayanannya menyelesaikan masalahnya harus tepat, kemudian tanpa membela diri. Nah, kita lihat opsi A, B, C, D, E itu mana yang ada usaha membela dirinya. Kalau membela diri kan tidak masuk jawab. Coba kalian lihat yang opsi B. Mendengarkan, mengatakan ini adalah kesalahan pengiriman barang, tidak memilih packing yang bagus dalam proses pengiriman. Ini juga membela diri. Yang A, mendengarkan menjelaskan bahwa Anda kurir tugasnya hanya mengantar barang. Ini juga hanya membela diri. Kita tidak boleh begitu ya. Jadi jawaban yang mungkin adalah yang C, D, E. Nah, hal mana yang menjadi kita akan pilih mana solusi terbaiknya mana yang dapat kita lakukan. Coba kita lihat yang C. Mendengarkan, meminta maaf, membaguskan. Goods ya ada 3 ya, itu menyelesaikan masalah. Mendengarkan kalau ada orang yang pelanggan yang komplain kita harus mendengarkan. Kemudian kalau ada kesalahan kita minta maaf. Kemudian sebisa mungkin kita membaguskan selama itu masih dalam koridor kewenangan Anda. Dalam hal ini Anda adalah seorang kurir. Jadi membaguskan packing ini kalau kalian bisa, kalau bisa dimungkinkan itu juga bagus. Kemudian yang D, mendengarkan supaya dia merasa dipahamin, jangan terlalu dibaca full ya. Yang penting solusinya mendengarkan. Kamu tidak melakukan apapun jadi hanya satu, jadi tidak mungkin D opsinya. Kemudian yang E, meminta maaf, mendengarkan, kemudian memberitahu ke atasan dan seterusnya itu. Ada 3. Jadi jawabannya kalau nggak C ya, E. Mana yang lebih bagus? Kalau memberitahu ke atasan Anda jika Anda ada barang yang packingnya tidak sesuai standar barang, apa kira-kira menyelesaikan masalah? Apa kira-kira barang yang tidak diterima tersebut bisa diterima? Kan tidak mungkin. Ya, prosesnya menunggu lama. Kita butuh waktu fast respon atau respon cepat agar pelanggan tersebut merasa puas. Jadi opsi yang bagus adalah yang C. Kemudian yang ini, kemudian yang ini. Itu ya. Ada soal lagi. Anda adalah seorang sales promotion di perusahaan outsourcing di kota Anda. Anda diberikan tugas oleh atasan Anda untuk mempromosikan produk yang Anda jual di pameran barang atau bazar. Ternyata produk yang Anda jual itu sama bahkan setipe dengan produk yang akan dijual oleh sales promotion yang lain di luar perusahaan Anda. Apa yang Anda lakukan? Oke. Ini masuknya di level 2 karena tugasnya hanya sales promotion. Sales promotion masuknya di level 1 dan 2. Nah, ini indikator yang paling bagus adalah indikator kedua, yaitu mencari informasi mengenai kebutuhan pemangku kepentingan. Butuhnya apa kira-kira kalau produknya sama supaya masuk itu yang dibutuhkan apa? Supaya nanti apa namanya itu bazarnya itu nanti bisa ramai, laku. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer? Oke, kita lihat opsinya. Yang A, memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik, membuat pengunjung nyaman dengan standar dan dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Membuat konsep stand pameran yang menarik dan berbeda dari yang lain. Kemudian yang E adalah membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Jadi kalau kira-kira itu kalau produknya itu setipe atau sama, maka apa yang membedakan? Kualitas apa yang membedakan antara perusahaan Anda atau produk Anda dengan produk dari pesaing Anda atau kompetitor Anda? Nah, tentunya kalau dalam pembuatan stand ya yang ini. Standnya menarik dan berbeda. Ini yang pertama. Harus menarik dan berbeda dulu. Kemudian fasilitas H+1-nya apa? H+1 itu adalah
pelayanan terhadap ramah tamahnya, sopan santunnya dari kita. Kemudian apalagi? Kenyamanan tempat. Ya, kenyamanan tempat. Ini memperagakan berkualitas di etalase agar banyak tertarik. Ini kan semuanya juga saya kira juga lawannya juga berkualitas kan ya. Tidak terlalu membedakan ya. Kemudian ini stand yang besar ini juga tidak terlalu terpengaruh. Jadi yang nanti pilih yang kira-kira itu H plus satunya yang mana? H plus satu itu artinya pelayanan ditambah satu. Lainnya mungkin punya pelayanan yang sama, tapi yang paling penting adalah pelayanan ditambah satu. Yaitu konsep yang menarik, kemudian bisa menambahkan dengan ramah tamah, kemudian dengan fasilitas yang ada. Kenyamanan dari pengunjung karena fasilitas yang tersedia. Oke ya, 543 itu maksudnya DJ.